nama Zelensky menjadi semakin terkenal dan semakin besar dikarenakan memang prestasi dia di bidang dunia hiburan serta di bidang produksi perfilman dan produksi hiburan di Ukraina itu memang cemerlang banget. Ada satu hal yang sangat menarik nih, geng. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas beberapa deretan fakta-fakta bahkan sampai ke konspirasi gitu ya tentang perang Rusia-Ukraina. Jauh sebelum perang Rusia-Ukraina gue membahas prestasi-prestasi yang mengagumkan dari Presiden Vladimir Putin. Nah, lalu kayaknya kurang lengkap nih, geng, kalau kita tidak membahas tentang prestasi serta fakta-fakta dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Gue sempat riset atau mencari tahu lah gitu ya background daripada Volodymyr Zelensky ini. Seperti yang kita tahu, ternyata dia ini dulu adalah seorang entertainer alias artis alias selebriti asal Ukraina. Dengan kata kasar, dia ini backgroundnya adalah seorang pelawak dulunya. Karena memang banyak banget ya adegan-adegan lucu, adegan-adegan lawak yang diperankan oleh Volodymyr Zelensky ini. Nah, ketika gue mencari fakta serta background ini orang gitu ya, prestasinya apa aja, banyak sebenarnya. Ada beberapa prestasi, terus juga beberapa background dia yang ya cukup mengagumkan. Tapi yang lebih menonjol bukan prestasinya dia di jalur politik, melainkan prestasi dia yang lebih menonjol itu justru prestasi dia di entertain. Yang dimana prestasi dia di entertain ini ternyata punya dampak yang cukup unik, cukup kocak juga menurut gue ya. Ketika dia menjadi seorang diplomat atau menjadi seseorang yang bisa dikatakan berpengaruh di pemerintahan Ukraina. Yang dimana gara-gara Volodymyr Zelensky ini, barisan pejabat atau barisan pemimpin di Ukraina ini terlihat cukup unik. Kenapa unik? Karena beberapa orang yang menduduki pemerintahan mereka ini justru bukan orang yang berlatar belakang politik. Dan hari ini kita akan coba bahas satu persatu latar belakang dari pemerintah Ukraina. Langsung aja di sisi lain. Sebenarnya nih, geng, ya kurang afdol kalau misalkan kita membahas langsung ke barisan pemerintahannya. Ada baiknya juga kita membahas tentang asal-usul negara Ukraina dan fakta-fakta negara Ukraina ya jauh sebelum terjadinya perang antara mereka dengan Rusia gitu. Nah, namun nanti di ending kita akan cerita tentang sejarah daripada Ukraina ini. Sekarang kita akan membahas dulu nih satu persatu tentang barisan pemerintahan atau barisan orang-orang yang menduduki pemerintahan di Ukraina dengan background yang sangat unik gitu ya. Oke, langsung aja nih, geng. Yang pertama, langsung kita ke presidennya dia, yaitu Volodymyr Zelensky. Dalam sejarah berdirinya Ukraina ini, geng, Volodymyr Zelensky ini adalah presiden ke-6 di Ukraina. Berumur 44 tahun, laki-laki yang satu ini itu terpilih jadi presiden Ukraina itu belum lama, geng. Tepatnya pada tahun 2019 ke 2022 kayaknya baru 2 tahunan lah ya. 2 tahun lebih sedikit lah gitu ya. Jadi ini orang baru 2 tahun memimpin Ukraina aja udah nyolek singa tidur, yaitu Vladimir Putin. Dimana dalam waktu jabatan dia yang cukup singkat ya kan, dia ini udah bikin Ukraina kacau balau nih kalau kata gue ya. Nah, latar belakang daripada Volodymyr Zelensky ini cukup unik nih, geng. Dia ini merupakan seorang aktor, terus juga seorang penulis skenario film, serta seorang komedian. Jadi nggak salah ya, banyak isu yang mengatakan kalau dia ini adalah seorang pelawak gitu. Secara politik, dia ini nggak punya background politik atau ilmu politik apapun. Jadi tidak punya pengalaman menjadi seorang pemimpin sebuah negara atau bahkan sebuah daerah. Atau untuk jadi kepala desa pun mungkin belum pernah. Karir dia justru cemerlang di entertainment. Berawal dari ketika dia kuliah di Kryryk Economic Institute. Nah, sebenarnya jurusan dia kuliah itu ya nyerempet-nyerempet politik dikit, tapi ya nggak terlalu banyak, yaitu dia jurusan hukum. Tapi dia ini lebih tertarik dengan dunia teater karena memang mungkin jiwanya itu jiwa tampil, banci tampil, atau pengen eksis gitu ya, pengen jadi artis gitu, geng. Pada akhirnya tahun 2000, tepatnya ketika dia lulus dari universitas tersebut, ya kan, berarti dia sudah jadi sarjana hukum nih. Dia langsung banting setir memilih dunia entertainment. Jadi dia berkarir di
di dunia entertain. Nah, di dalam entertain atau dunia hiburan Ukraina, Volodymyr Zelensky ini pertama kali dikenal karena dia memiliki sebuah grup komedi yang bernama Kvartal 95. Tulisannya itu K Kvartal 95. Ternyata dalam perjalanan dia berkarir bersama grup komedinya ini, mereka itu cukup sukses. Sampai-sampai pada tahun 2003, mereka memutuskan untuk membuat sebuah rumah produksi atau PH atau production house gitu ya, tempat pembuatan produksi video, film, teater dan lain-lain gitu. Namanya adalah Studio Kvartal 95. Nah, berarti kan diambil dari nama grupnya dia sendiri. Seiring berjalan waktu, ternyata Studio Kvartal 95 ini menjadi salah satu rumah produksi yang sangat terkenal dan besar di Ukraina. Jadi sukses parah gitu, geng. Melalui rumah produksi ini, nama Zelensky menjadi semakin terkenal dan semakin besar dikarenakan memang prestasi dia di bidang dunia hiburan serta di bidang produksi perfilman dan produksi hiburan di Ukraina itu memang cemerlang banget. Ada satu hal yang sangat menarik nih, geng, dari Presiden Zelensky ini ketika dia memerankan seorang tokoh fiktif yang bernama Vasily Goloborodko dalam sebuah serial televisi yang berjudul Servant of the People pada tahun 2015. Di saat itu, Zelensky ini berperan dalam sebuah film yang mengangkat isu politik tentang korupsi yang ada di pemerintahan Ukraina. Uniknya nih, geng ya, di dalam dia memerankan seorang Vasily Goloborodko ini, ternyata dia ini adalah seorang guru yang dimana guru ini menjadi seorang presiden walaupun latar belakang dia tidak ada ilmu politik sama sekali. Wah, bener-bener kayak kisah hidup aslinya gitu ya. Walaupun dia bukan seorang guru, tapi di film ini dia memerankan seorang guru. Di dalam kisah ini, Vasily Goloborodko yang diperankan oleh Volodymyr Zelensky ini terlihat atau berperan sebagai orang yang sangat berjuang memberantas korupsi yang ada di Ukraina. Karena cerita dari film ini benar-benar mengandalkan pendekatan terhadap masyarakat yang masif gitu ya. Akhirnya film ini benar-benar sukses dan terkenal di seluruh masyarakat Ukraina. Lalu barulah akhirnya 3 tahun setelah perilisan film serial Servant of the People ini, ya tepatnya tuh berarti tahun 2018 nih, geng. Tiba-tiba saja Studio Kvartal 95 mendaftarkan sebuah partai politik di Ukraina. Ini unik banget ya. Production house tiba-tiba bikin partai politik terus mendaftarkan sebuah partai politik yang resmi, yang dimana nama partai politik ini diangkat dari film mereka yang sukses, yaitu Servant of the People. Anjir, bisa gitu ya. The power of branding nih namanya nih. Dari partai politik yang diangkat dari serial TV yang mereka punya, disinilah Volodymyr Zelensky ini akhirnya survive di dunia politik. Anjir, bener-bener receh kalau menurut gua, geng. Gak tahu ya menurut kalian ya, gara-gara film nih misalkan let's say lah ya di SCTV atau RCTI apa gitu ya, kan emak-emak banyak tuh yang nonton apa tuh film Anak Langit, Anak Jalanan ya kan pada terkenal tuh. Tiba-tiba pemeran si boynya atau siapa tuh yang yang jadi pemeran utamanya tiba-tiba daftarin jadi partai Anak Langit, dan terus dia jadi presiden. Anjir, kayak gitu. Gila. Gue kira negeri Wakanda kita ini adalah salah satu negeri yang paling unik. Ternyata ada yang lebih unik. Manusia-manusia yang mengaku mereka spesial, mengaku kalau mereka itu tarafnya lebih tinggi dari kita makhluk Asia, ternyata lebih unik dan lebih kocak. Pakai C ya, kocak gitu ya, lebih lawak pakai C juga daripada negeri kita Wakanda ini ya. Anjing, kocak banget anjir. Oke, nah itu baru Volodymyr Zelensky. Nah ternyata akhirnya kan dia terpilih pada tahun 2019 sebagai presiden Ukraina yang backgroundnya pelawak. Oke, nah ternyata kesuksesan dia di dunia politik itu merambah ke teman-teman dia yang lain. Alias dalam kasus ini ada yang namanya politik balas budi. Oke, sekarang kita lanjut kepada kerabat daripada Volodymyr Zelensky, yang dimana dia menjadi seorang wakil kepala kantor presiden. Namanya adalah Kyrilo Tymoshenko. Atau mungkin lebih enaknya Kirilo kali ya, karena di sini namanya tuh pakai Y. Ya Kirilo lah ya, Kirilo. Nah, di sini dikatakan kalau Kirilo ini lahir pada 20 April 1989, tepatnya di Dnipropetrovsk ya. Agak susah nih gue bacanya nih, geng. Dia ini merupakan seorang mahasiswa lulusan Universitas Nasional Oles Honkarnipro dengan gelar diploma dalam bidang fikrah khusus. Nah, berarti ini diploma, berarti antara D1 apa D3 gitu ya.
ya, belum S1. Apa itu arti kata fikrah? Ini kan dikatakan di sini bidang fikrah khusus. Nah, fikrah ini maknanya adalah pemikiran. Jadi mungkin di sini maksudnya tuh gelar diploma dalam bidang pemikiran khusus. Mungkin kayak gitu kali ya. Dia ini memulai karirnya pada tahun 2005, tepatnya pada usia 17 tahun di sebuah stasiun TV, atau dengan kata lain ini adalah televisi swasta yang bernama TV Dnipro. Tulisannya itu pakai D, Dnipro gitu. Dan ini adalah channel 9 yang ada di Ukraina. Nah, di saat itu dia berperan sebagai jurnalis olahraga. Pada saat yang sama dia juga bekerja sebagai staf koresponden untuk sebuah acara TV namanya Goal, yang mana ini adalah sebuah program stasiun TV yang bernama Novi Kanal. Barulah pada akhirnya 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, Novi Kanal ini menawari Tymošenko ini untuk bekerja atau pindah di ibu kota Kiev. Nah, lalu dia akhirnya pindah ke kota Kiev sana. Lalu, singkat cerita, di tahun 2011, dia bekerja sebagai produser di studio produksi 07 Production atau 07 Production. Dan juga di Mamas Film Production LLC. Lalu pada tahun 2014, dia mendirikan sebuah perusahaan periklanan yang namanya Good Media. Perusahaan periklanannya ini, itu spesialisasinya adalah dalam layanan PR serta periklanan selama pemilu alias kampanye pemilu gitu, geng. Di saat itulah berbagai politisi yang ada di Ukraina bekerja sama dengan Good Media ini, dan mereka semua menjadi pelanggan daripada Tymošenko ini. Khususnya nih, geng ya, Good Media ini sempat bekerja dengan Petro Poroshenko, terus Yuri Flutsenko, terus ada Volodymyr Groysman dan Kementerian Kebijakan Informasi milik Ukraina. Dan pada 2014 perusahaan tersebut terlibat dalam produksi sebuah film yang berjudul Battle of the Dnieper. Nah, jadi benar-benar backgroundnya adalah media, terus entertain, serta ya orang belakang dari sebuah rumah produksi. Tymošenko ini juga sempat memproduksi sebuah video sosial untuk televisi yang membahas tentang tentara Ukraina. Lalu pada tahun 2015, video dari Good Media milik Tymošenko ini digunakan untuk mendukung keluarga dari tentara Ukraina yang terbunuh, dan video ini menerima sebuah penghargaan Omni, yang mana penghargaan ini dari Amerika Serikat. Kirilo Tymošenko ini terlibat sebagai produser di video atau di pembuatan video tersebut. Dan untuk pertama kalinya gitu ya, video asal Ukraina mendapatkan penghargaan langsung dari negara Amerika Serikat. Nah, videonya dia nih. Nah, selama pemilihan parlemen, tepatnya pada awal 2014, perusahaan milik Kirilo ini bekerja sama dengan calon wakil rakyat di Ukraina. Nah, di sini namanya itu ada Boris Filatov, terus Vitali Kupri, dan juga Andriy Denisenko. Kemudian ketiganya ini menjadi anggota dari partai Ukrop. Dan pada 2015, Tymošenko ini menjadi seorang awak media khusus bagi partai Ukrop tersebut. Nah, di sini dia berdiri untuk pihak Dewan Kota Kiev, Ukraina. Nah, secara sukarela dia ini menjadi seorang asisten deputi rakyat Ukraina pada pertemuan ke-8 Andriy Denisenko selama kampanye pada tahun 2019. Karena background dia tadi ya kan, dia mulai masuk sebagai kayak orang belakang daripada media politik di Ukraina. Akhirnya selama kampanye presiden tahun 2019, dia ini aktif bekerja di markas besar kandidat Presiden Volodymyr Zelensky. Di sana dia itu bertanggung jawab sebagai media serta konten kreatif pemilihan kampanye. Jadi itu kayak gimana ya? Orang yang nge-branding lah gitu. Yang namanya orang nge-branding, orang bikin video gitu ya. Orang-orang yang mengharumkan nama si presiden itu atau si calon presiden, ya udah pasti dianggap ya kayak ya lu pro gua banget. Ya lu ngejilat gua banget nih. Dari setiap video-video yang lu bikin, lu membranding gua seolah-olah gua itu adalah orang yang sangat-sangat cocok atau baik gitu ya untuk jadi seorang pemerintah. Nah, disinilah akhirnya letak politik balas budi terjadi, di mana pada tanggal 21 Mei 2019 Volodymyr Zelensky terangkat sebagai presiden. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengangkat yang namanya Kirilo Tymošenko tadi, yang backgroundnya adalah seorang awak media, menjadi seorang wakil kepala kantor presiden. Yang di saat itu dipimpin oleh Volodymyr Zelensky. Anjir, sesimpel itu sejarahnya, geng. Bukan karena kepintaran atau apa hal-hal lain gitu ya. Jadi ya ini namanya politik balas budi, bener-bener politik balas budi kalau kayak gini. Lalu pada musim panas tahun 2019, administrasi kepresidenan direorganisasi menjadi kantor presiden. Dengan dekret pada tanggal 25 Juli 2019, disitulah Kirilo Tymošenko diangkat sebagai wakil kepala
kantor Presiden Ukraina. Di kantor presiden tersebut awalnya dia bertanggung jawab sebagai kebijakan informasi serta mengawasi protokoler kepala negara dan juga di bidang teknologi informasi. Ya masih nyambung lah ya, masih agak nyambung. Tapi ya gimana gitu ya, gila, instan banget gitu, cepet banget tiba-tiba diangkat ke pemerintahan gitu. Barulah setelah itu tahun 2020 Timoshenko ini bertanggung jawab atas kebijakan regional kantor presiden Ukraina. Jadi naik lagi nih tanggung jawabnya dia. Lalu pada Juni 2020 di sini tertulis dia itu menjadi koordinator program presiden konstruksi besar. Wih, gila. Yang dimana di sini dia meramalkan pembaruan jalan dan infrastruktur sosial di seluruh Ukraina. Tiba-tiba jadi orang penting nih orang. Lalu pada Maret 2021 di sini tertulis dia menjadi sekretaris eksekutif Presidium Kongres Otoritas Lokal dan juga Regional. Yang mana ini didirikan di bawah pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Gila. Ini kalian udah dapet ya, ini backgroundnya tuh bener-bener bukan orang politik. Tapi ya bisa dibilang dia kan orang media. Sedikit tidaknya dia pernah jadi jurnalis, berarti dia tahu lah tentang perkembangan politik. Walaupun dia tidak punya ilmu politik. Lebih tepatnya dia punya ilmu advertising, ilmu periklanan gitu ya. Bagaimana cara membranding sebenarnya. Ya not bad lah. Oke, sekarang kita lanjut ke orang berikutnya, yaitu Wakil Kepala Staf yang diisi oleh Yuri Kosyuk. Kosyuk ini lahir di Katerinopil, Oblast Cherkesy. Ini adalah sebuah daerah yang terletak di Ukraina. Nama ibunya Galina Yukimivna dan nama ayahnya Anatoly Kosyuk. Nah, ayahnya ini udah lama meninggal dunia. Yuri Kosyuk ini sebenarnya termasuk seseorang yang berprestasi. Dia menyelesaikan sekolah menengah atau SMA gitu ya, dengan memenangkan medali emas. Jadi bisa dikatakan dia ini adalah siswa dengan nilai yang tinggi. Dan dia ini juga seorang pemenang Olimpiade Siswa All Ukraina untuk jurusan kimia. Jadi cukup cerdas juga nih orang. Pada tahun 1985 dia memasuki kuliah di Institut Teknologi Industri Makanan di kota Kiev. Karena memang basic dia itu adalah bahan-bahan kimia. Jadi kan masih ada keterkaitan gitu ya dengan jurusan industri makanan. Pada tahun 1992 dia ini lulus dalam teknik proses produksi daging dan juga susu di institut tersebut. Dengan prestasi atau spesialisasinya dia itu adalah teknologi daging dan produksi daging. Nah, sampai di sini juga belum ada gitu ya yang namanya dia ini ilmu politiknya tinggi atau dia ini memang punya bekal ilmu politik gitu ya, sesuai dengan apa yang dia kerjakan sekarang. Lalu barulah pada tahun 1989 sebagai mahasiswa tahun keempat dia mengikuti sebuah pelatihan untuk menjadi seorang broker. Pada tahun 1991 sebelum dia lulus, berarti dia ini sambil sambil kuliah gitu ya. Dia juga bekerja menjadi seorang broker di Kiev Commodity Exchange. Bisa dikatakan sebenarnya background dia ini adalah seorang pengusaha karena dia sempat menginvestasikan pendapatan pertamanya atau mungkin ini adalah sebuah tabungan gitu ya, sebesar 100.000 US dollar dalam sebuah bisnis mesin proses daging. Namun sayangnya perusahaan milik dia tersebut dengan waktu singkat ternyata bangkrut gitu. Jadi nggak sukses. Dan itu adalah sebuah kegagalan Yuri Kosyuk ini dalam bidang bisnis. Lalu barulah pada tahun 1995 dia menjadi seorang presiden Pusat Bisnis Ilmiah Teknis CJSC untuk industri makanan. Lalu beranjak beberapa tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1998, dia ini mendirikan dan mengepalai atau memimpin jadi direkturnya gitu ya di CJSC Mironivsky Hillbob Produk. Lalu pada tahun 2022 dia memiliki sebuah merek dagang namanya tuh Rashanyaba, dan produk ini pada tahun tersebut memasuki pasar dagang yang ada di Ukraina. Jadi sebenarnya backgroundnya itu agak sedikit ada lah ya menjadi seorang pemimpin. Berarti dia pernah menjadi CEO, pernah menjadi seorang menjadi seorang korporat gitu kan. Jadi untuk memimpin di pemerintahan kayaknya nggak cupu-cupu amat lah karena pengalamannya ada. Barulah akhirnya nih geng ya, pada Juli 2014 dia mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan PLTH karena dia diangkat menjadi Wakil Kepala 1 Administrasi Kepresidenan Ukraina. Wah, langsung masuk ke dalam jajaran pemerintahan utama Ukraina. Karena dia dekat dengan si Presiden Volodymyr Zelensky, langsung dia diangkat lagi menjadi Wakil Kepala Staf Kepresidenan di dalam pemerintahan Ukraina.
Wah, cukup panjang perjalanan dia, tapi nggak secupu yang lain gitu ya. Bahkan nggak secupu background daripada presidennya gitu. Ini orang keren sih. Nah, kita ke orang yang selanjutnya nih, geng. Di sini ada yaitu wakil pertama kepala staf yang bernama Sergei Trofimov. Orang ini lahir pada tahun 1966 di Moskow, Rusia. Dia ini adalah anak dari pasangan Galina Fedorovna dan juga Vyacheslav Vladimirovich. Sayangnya nih ya, kedua orang tuanya ini bercerai setelah 3 tahun dia lahir, dan dia dibesarkan oleh sang ibu. Pada tahun 1973 sampai dengan 1983, Trofimov ini adalah seorang yang backgroundnya anggota paduan suara, tepatnya di Moscow State Capella di Ganeshin School. Jadi dia ini ya backgroundnya berarti seorang penyanyi gitu ya di dunia tarik suara. Setelah menerima diploma pendidikan menengah, Sergei ini memasuki Universitas Seni dan Budaya di salah satu universitas negeri yang ada di Moskow, dan juga Konservatorium Moskow. Dia ini berspesialis dalam teori serta komposisi. Pada usia 19 tahun, Sergei ini sempat berpartisipasi dalam Festival Pemuda dan Pelajar Dunia ke-12 yang diadakan pada tahun 1985, tepatnya di ibu kota Uni Soviet, dimana di tempat ini dia menerima gelar diplomanya gitu, geng. Jadi kalau diploma tuh kayak D1 atau D3 gitu ya. Dikarenakan dia ini kesulitan keuangan ya, karena backgroundnya memang broken home ya kan, orang tuanya nggak berkecukupan. Dia ini akhirnya mencukupi dirinya dengan menjadi seorang musisi, dimana dia menjadi seorang penyanyi restoran gitu, geng. Lalu karena dia memang cinta dengan dunia musik, pada umur 21 tahun, Trofimov ini akhirnya memulai karir kreatifnya dia dengan mengcover lagu-lagu yang ada di Uni Soviet ya kan, ada di Rusia di saat itu, dan mengubah lagu-lagu tersebut menjadi gaya rock and roll gitu, geng. Bahkan dia sempat bergabung dengan sebuah grup band yang bernama Aeroplane. Ini adalah sebuah grup band rock gitu ya. Ditambah lagi dia ini juga adalah seorang anggota paduan suara di sebuah gereja di Moskow dimulai dari tahun 1991 sampai dengan 1993. Namun di saat dia tergabung ke dalam paduan suara gereja itu, tepatnya pada tahun 1992, dia sempat menciptakan sebuah lagu atau single pribadinya, geng, untuk sebuah album. Di sini gue bacain ya judul albumnya itu Svetlana Vladimirovskaya, terus My Boy. Dikarenakan dia ini memang kreatif banget ya kan, dia menciptakan lagu dan albumnya gitu ya. Pada tahun 1994 aktivitas manggung dia atau konser dia dimulai. Selain itu dia juga menjadi seorang penulis lagu serta musik director untuk seorang musisi yang bernama Dix Alexander Ivanov, dimana dia mengerjakan album untuk orang ini yang berjudul Sinful Soul of Sorrow. Nah di sini dia mengerjakan album solo orang tersebut dan dia menyamarkan nama dia, geng, yaitu Trofim. Nah jadi memang background dia sebagai musisi itu cukup kuat. Barulah pada akhirnya pada tahun 2008 dia ini membintangi atau banting setir lah gitu ya, menjadi seorang aktor di sebuah serial TV Platina. Terus Sergei Trofimov ini juga punya seorang istri yang namanya Natasha Gerasimova. Mereka memiliki seorang putri yang bernama Anna yang lahir pada tahun 1988. Namun sayangnya pernikahan Sergei ini tidak begitu lama. Dia akhirnya menikah untuk kedua kalinya, tepatnya pada tahun 2003 dengan seorang penari, Anastasia Nikishina, yang dimana istrinya ini memiliki seorang anak yang umurnya 1,5 tahun di saat itu. Barulah pada akhirnya pada tahun 2008 mereka memiliki seorang putri lagi. Lalu pada tanggal 6 Februari 2012 Trofimov ini sempat mendaftarkan diri untuk menjadi sebagai orang kepercayaan dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Jadi dia masih ada hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, geng. Namun entah bagaimana ceritanya, akhirnya sekarang dia justru menjadi orang kepercayaan yang mana jabatannya wakil pertama kepala staf kepresidenan yang diangkat oleh Volodymyr Zelensky. Nah itu dia, geng, beberapa barisan orang-orang yang ada di pemerintahan Ukraina yang backgroundnya itu sebenarnya bukan dari kalangan orang politik. Malah dari beberapa orang yang kita ceritakan, ada 3 orang termasuk presidennya yang backgroundnya adalah seorang entertain. Bahkan yang lebih parah di sini adalah si presidennya justru backgroundnya adalah seorang pelawak di panggung hiburan. Jadinya dalam mengambil keputusan-keputusan ya patut dipertanyakan gitu ya, legit apa enggak keputusannya. Kok sampai sekarang akhirnya Rusia dan
dan Ukraina harus berperang dan mengorbankan banyak nyawa warga sipil. Dan dimana di saat pertama kali pecah perang ini, anehnya si presidennya ini membiarkan rakyatnya memegang senjata. Bahkan dia mempersenjatai warganya untuk melawan para tentara. Ya jelas itu namanya bunuh diri. Akhirnya tentara Rusia mau tidak mau menembak setiap warga sipil yang memiliki senjata. Karena yang dia lawan bukan warga sipil biasa, tapi warga sipil yang dipersenjatai. Otomatis tentara pun harus membela diri. Sebenarnya nih geng ya, kalau berbicara tentang daratan Ukraina ini, mereka ini bukan daratan yang ecek-ecek juga. Mereka adalah daratan terluas kedua setelah Rusia. Mereka merdeka pada tahun 1991 setelah melepaskan diri atau resmi menyatakan kalau mereka merdeka dari Uni Soviet. Namun semenjak dia berpisah dari Uni Soviet, negara ini sempat dikuasai oleh beberapa negara lain. Salah satunya tuh ada Lituania, terus ada Polandia, Turki Ottoman bahkan, dan Austria-Hungaria serta Rusia. Jadi memang dari dulu tuh agak terjajah ini daratan gitu ya. Karena sejarah di mana negara ini selalu dijajah oleh bangsa-bangsa lain, jadi tidak heran ya mereka ini gampang sekali disusupi oleh negara-negara barat lain. Apalagi jika pihak Amerika sudah turun tangan ya, otomatis ini sangat mudah untuk mereka masuk ke dalam negara tersebut untuk menyebar pengaruh mereka. Jadi nggak heran kenapa Vladimir Putin geram banget gitu sama nih negara satu, karena merasa kayak wah gila lu gampang banget terhipnotis dengan janji-janji dari Amerika dan Uni Eropa atau negara barat lainnya, yang mana janji-janji tersebut justru akan menjebak masa depan anak bangsa mereka.